Donald Trump dan Israel kembali cari masalah dengan rakyat Palestina. Presiden Amerika Serikat ini berencana mengambil alih tanah Gaza dari warga negeri para nabi. Bukan hanya itu, Trump juga punya rencana licik melemahkan pengaruh PBB untuk Palestina. Semua ini dilakukan sang presiden untuk membantu kejahatan Israel semakin di jalur Gaza. Namun ambisi dua negara sekutu ini langsung ditentang oleh berbagai bangsa internasional. Bagaimanakah persatuan dunia menghentikan rencana licik Amerika Serikat dan Israel? Donald Trump semakin menggila dukung kejahatan Israel. Donald Trump kembali membuat dunia gempar karena sejumlah rencana gilanya. Presiden Amerika Serikat ini merencanakan siasat licik bersama Benjamin Netanyahu. Pertemuan keduanya yang baru berlangsung diduga sedang membahas Palestina. Benar saja, Trump semakin tegas mendukung kejahatan Israel usai bertemu Netanyahu. Buktinya, negeri Paman Sam bakal mencabut keterlibatan mereka di Dewan HAM PBB. Secara umum, perintah eksekutif Presiden Donald Trump adalah menyerukan peninjauan kembali keterlibatan kami di PBB. Ucap Will Scarf selaku Sekretaris Staf Gedung Putih. Lebih jauh, Amerika Serikat bakal menghentikan pendanaan untuk UNRWA. Padahal lembaga kemanusiaan milik PBB ini banyak mengirim bantuan untuk rakyat Palestina. Namun Trump justru mendukung penuh rencana Israel untuk mengusir UNRWA. Lembaga yang berdiri pada 8 Desember 1949 ini dianggap sebagai ancaman oleh Netanyahu. UNRWA sepenuhnya disusupi oleh Hamas. Sudah saatnya masyarakat internasional dan PBB sendiri memahami bahwa misi UNRWA harus diakhiri, bunyi akal bulus Netanyahu. Iran semakin meremehkan kekuatan Israel. Semakin mesranya hubungan Amerika Serikat dan Israel ternyata nggak bikin Iran gentar. Negeri para mullah ini kembali menghujat kekuatan Israel di dunia internasional. Iran menyebut tentara Zionis nggak punya kekuatan hebat karena dikalahkan rakyat Palestina. Sindiran pedas itu disampaikan langsung oleh Abbas Araghchi selaku Menteri Luar Negeri Iran. Perlawanan adalah sebuah cita-cita dan sekolah yang tidak dapat diberantas melalui pemboman udara atau kekerasan. Senjata utama perlawanan bukanlah senjata militer konvensional, melainkan terletak pada pengorbanan para pejuang. Komentar Abbas ini sontak memancing amarah Donald Trump kepada Iran. Sang presiden mengecam negeri para mullah untuk jangan mengganggu Israel. Namun Iran justru nggak takut dengan ancaman keras yang dikirim Amerika Serikat. Sebaliknya negeri para mullah ini baru saja pamer rudal balistik untuk membuat negeri Paman Sam takut. Senjata baru Iran ini langsung bikin Amerika Serikat dan Israel kena mental. Pasalnya rudal yang dinamai Etchemet ini bisa menjangkau target hingga sejauh 1.700 km. Israel langsung panik karena jarak Tel Aviv dengan Iran hanya sekitar 1.600 km saja. Gak rela melihat sekutunya diganggu, Trump langsung marah besar terhadap Iran. Kami sekali lagi akan memberlakukan sanksi paling agresif untuk menurunkan ekspor minyak Iran ke nol dan melemahkan kemampuan rezim dalam membuat teror di kawasan dan dunia, ujar Presiden Trump. Namun, pemerintah Iran punya cara cerdas untuk mengakali ancaman Amerika Serikat. Kami telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Saya tidak akan membeberkan detailnya. Namun, rekan-rekan kami di sektor perminyakan telah mengambil langkah-langkah untuk pembatasan yang akan terjadi. Tegas Mohsen Paknejad selaku Menteri Perminyakan Iran. Dapatkan paket murah 4 kaos distro cuman 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Sembilan negara bersatu hentikan kejahatan Israel. Dukungan besar dari Amerika Serikat bikin Israel semakin berani mengganggu Palestina. Di tengah gencatan senjata, negara Zionis ini berani menyerang wilayah tepi barat. Akibat kejahatan Israel, ada sekitar 70 warga Palestina yang harus gugur. Kementerian Kesehatan Palestina mengungkapkan bahwa sebagian besar korban berasal dari Jenin dan Tubas. Kejahatan Israel yang semakin bertambah bikin dunia internasional mulai geram. Alhasil, 9 negara membentuk aliansi yang disebut The Hague Group atau Grup Den Haag.
Ada Afrika Selatan, Malaysia, Namibia, Kolombia, Chile, Bolivia, Senegal, Honduras, dan Brazil. Kelompok ini bakal melindungi rakyat Palestina dari kejahatan Israel. Grup Den Haag juga akan menekan negara Zionis ini lewat jalur ekonomi dan hukum. Grup Den Haag sangat prihatin dengan penderitaan rakyat Palestina akibat serangan Israel. Kami berduka atas hilangnya nyawa, mata pencaharian, komunitas, dan warisan budaya akibat tindakan genosida Israel di jalur Gaza dan sisa wilayah Palestina yang diduduki terhadap rakyat Palestina. Dilansir dari media Anadolu. Berdirinya Den Haag Group ini sontak langsung disambut positif oleh Hamas. Namun pasukan pejuang Palestina ini harus kembali bersiap melawan rencana licik Trump. Baru-baru ini sang presiden bertekad untuk mengambil alih Gaza serta mengusir warga Palestina. AS akan mengambil alih jalur Gaza dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana. Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi tersebut, ujar pria berambut pirang tersebut. Sontak ide gila Trump ini langsung dihantam keras oleh penolakan Indonesia. Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina, tulis Kementerian Luar Negeri RI dikutip dari laman resminya. Libanon serang posisi Israel di PBB. Libanon juga terus mengecam Israel yang telah melanggar hak asasi manusia. Negara Zionis ini masih terus menyerang meski sudah ada gencatan senjata sejak November 2024. Kesepakatan ini kembali dilanggar Israel yang terus menggempur pertahanan Hizbullah. Fasilitas gudang senjata kelompok pejuang Libanon ini hancur diserang negara Zionis. Anehnya Israel justru memfitnah Hizbullah sebagai pihak yang pertama melanggar gencatan senjata. Sontak tuduhan ngawur negara Zionis ini langsung dibantah. Kelompok pejuang Libanon ini mengklaim Israel telah membuat 1.000 pelanggaran gencatan senjata. Di bulan pertama, negara Zionis ini sudah banyak membuat warga sipil berguguran. Israel juga seenaknya mengoperasikan pesawat tanpa awak di atas kota Beirut. Kami menegakkan gencatan senjata untuk memberi pihak-pihak terkait, yaitu Libanon dan sponsornya kesempatan untuk bertanggung jawab, ungkap Hussein Jishi selaku anggota Hizbullah. Arab Saudi dan Suriah menolak keras berdamai dengan Israel. Donald Trump sebenarnya punya rencana besar untuk mendamaikan Arab Saudi dan Israel. Pasalnya, negara Zionis butuh dukungan negeri minyak untuk menyerang Palestina. Saya pikir Arab Saudi akan berakhir dengan Abraham Accord, normalisasi dengan Israel. Tidak lama lagi, dan Arab Saudi tidak akan menuntut pembentukan negara Palestina, ujar Trump. Benjamin Netanyahu juga mulai merayu Arab Saudi untuk mau berdamai dengan Israel. Saya pikir perdamaian antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya mungkin dilakukan. Saya pikir hal itu akan terjadi. Saya berkomitmen untuk mencapainya. Dan saya tahu Presiden berkomitmen untuk mencapainya. Dan saya pikir kepemimpinan Saudi tertarik untuk mencapainya, ujar Netanyahu. Beruntung siasat licik Amerika Serikat dan Israel ternyata diabaikan Arab Saudi. Negara minyak ini tetap teguh mendukung kedaulatan Palestina tanpa gangguan negara Zionis. Yang Mulia Pangeran Salman bin Abdul Aziz menekankan bahwa Arab Saudi akan melanjutkan upaya tanpa kenal lelah untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal tersebut, tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada akun X resminya. Langkah tegas Arab Saudi juga diikuti Suriah yang ogah berhubungan dengan Israel. Sebenarnya kami menginginkan perdamaian dengan semua pihak, tetapi selama Israel menduduki Golan, kesepakatan apapun akan prematur, ujar Presiden Suriah Ahmed Al-Shara. Dapatkan paket hemat sabun mandi Biore isi 3 cuma 80 ribuan aja, cek linknya di bawah ya. Dengan perlawanan dari dunia internasional, akankah rencana busuk Amerika Serikat dan Israel bakal gagal total?